Apabila kamu mengidap suatu penyakit, hal pertama yang kamu lakukan tentunya adalah minum obat. Namun, apabila seluruh dunia yang sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin, pertanyaan sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang lama. Andaikan kita sekarang dalam situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 16 tahun dari sekarang. Tentunya, menjalani physical distancing selama 16 tahun berturut-turut tidak terdengar menyenangkan. Dan walaupun vaksin dapat diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dari itu, apabila kita lihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun, tetap relatif lama. Tetapi, jangan langsung pesimis, karena pengembangan vaksin COVID-19 ini jauh berbeda dari pengembangan vaksin terdahulu. Karena kali ini, seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkannya. Bahkan, sejak bulan Juli, terdapat sejumlah vaksin yang memasuki fase pertama uji klinis, fase yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun. Beberapa ahli bahkan memperkirakan bahwa vaksin untuk COVID-19 akan tersedia untuk khalayak umum pada pertengahan 2021. Namun, ini semua masih perkiraan. Masih banyak hal yang kita tidak ketahui mengenai COVID-19. Dan hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kesimpulannya adalah, walaupun vaksin untuk COVID-19 tidak akan hadir secara instan, berkat kerjasama dan kerja keras berbagai institusi, pakar-pakar, dan tenaga medis di seluruh dunia, pandemi ini mungkin saja akan berakhir lebih cepat dari perkiraan. Maka, apabila di masa depan kalian dapat keluar rumah tanpa khawatir, membahayakan diri sendiri atau orang lain, kalian tahu harus berterima kasih kepada siapa. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian berani untuk menjadi subjek tes vaksin? Atau apakah kalian ingin menunggu hingga vaksinnya benar-benar aman? Tulis pendapat kalian.
Shalom, selamat pagi. Selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini, baik lewat yang ada di gereja maupun lewat live streaming dari Gereja Jemaat Tangerang. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 7 Maret 2021. Pertama, pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asmen Tonapa STH, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming seperti yang terjadwal di layar live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. 2. Persembahan. Kolekte dan persembahan syukur lainnya dapat ditransfer langsung ke rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan menyertakan bukti transfer kepada bendahara jemaat atau melalui scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan memberkati. 3. Ibadah malam keluarga. Dilaksanakan setiap pukul 20 WIB dan jemaat juga dapat mengikuti renungan harian Toraya Rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Tuhan memberkati. 4. Laporan persembahan. Laporan kolekte persembahan QRIS dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat di tayangan live streaming. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Pembukaan Gerakan Cinta Alkitab Klasis Pulau Jawa dilaksanakan secara virtual lewat Zoom meeting pada hari ini, Minggu 7 Mei 2021 pukul 15 sampai dengan selesai. Jemaat yang telah mendaftar sebagai peserta dalam Gerakan Cinta Alkitab agar mengikuti jadwal yang telah diatur. Ke-8, Global Cover Break PPGT Jemaat Tangerang dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 lewat Zoom dalam kelompok kecil. Ke-9, Warta PWGT. Ibadah Hari Doa Sedunia HDS akan dilaksanakan secara virtual pada hari Jumat 12 Maret 2021 dengan tema Membangun di atas dasar yang kuat. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Pelayan firman Bapak Pendeta Asmen Tonapa STH. Ke-10, berita duka. Segenap anggota dan jemaat majelis gereja menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Ibunda terkasih dari Bapak Masri Patioran, pada hari Jumat 5 Maret 2021 di Palopo. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Amin. Sekian pengumuman warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Mari kita berhimpun menghadap Allah. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Saat di mana kita terus menghayati, mengingat dan merenungkan karya pengorbanan Yesus Tuhan bagi kita umatnya. Hidupnya yang tanpa celah dan noda menjadi tercelah, ternoda karena dosa-dosa kita. Mestinya yang mendapat celah, mendapat hukuman adalah kita, karena kesalahan memang harus dihukum.
Tetapi karena kasih sayangnya bagi kita, Dia rela menderita supaya hidup kita kudus di hadapannya. Dialah Yesus. Di dalam Yesus, Allah telah menyerahkan dirinya sebagai jaminan untuk keselamatan kita, bahwa sekalipun kita berada dalam lumpur dosa, Ia tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan pertobatan agar hidup kita tidak binasa, melainkan kudus di hadapannya. Hal itulah yang akan kita renungkan lewat Minggu Prapaskah yang ketiga ini dalam bingkai tema hukum yang menjaga kekudusan hidup. Jemaat, kami persilakan bangkit berdiri. Kita muji Tuhan dari Mazmur 122. Alangkah girang hatiku waktu diajak, marilah kita berangkat segera ke rumah Tuhan yang kudus. Yerusalem kekasihku, telah tiba kami umatmu, masuk gerbangmu yang mulia. Betapa indah dan teguh bangunan kota bentengmu, Kau buatku bersukaria. Dari seluruh dunia datang peziarah bermazmur, menghadap Tuhan bersyukur dan menyembah kepadanya. Yerusalem kekasihku, Engkau membuka pintumu bagi pencinta sejahtera, bertahtalah di dalammu, turunan kodrat rajamu, adil di dalam nama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita wali pada kita dalam satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Mari dengan hati yang rendah kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, baik melalui tutur kata, perbuatan, dan kita berkata bahwa begitu sering kami mendukakan Engkau Tuhan. Kami beribadah, menyanyi, duduk mendengarkan firman-Mu, dan memberi persembahan. Namun terkadang hati kami jauh daripada-Mu. Kami mengaminkan titah-titah-Mu, namun sering kekejian yang menguasai pikiran dan hati kami. Ajarlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berpaut kepada-Mu. Tinggalkan dosamu, datang pada Tuhan. Dia yang setia menantimu selalu. Ia
Dia telah tersalib menanggung sengsara. Datanglah padanya, Dia penebusmu. Serahkan dirimu, ada sukacita. Tuhan mengenalmu dalam seluruh hidup. Angkatlah salibnya dan mengikut Tuhan. Datanglah padanya, Dia penebusmu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut kecurangan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Demikianlah berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru, Mazmur 19 ayat 14. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar.
Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 19, ayatnya yang pertama sama dengan ayatnya yang ke-15. Mazmur 19, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita siapkan firman Tuhan dari bacaan pertama Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, bacaan kedua 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31, pembacaan Injil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Allah di pagi yang indah ini, dalam ibadah hari Minggu, dalam persekutuan kami bersama secara virtual. Kami menikmati penyertaan Tuhan seminggu yang lalu. Dalam tuntunan kasih Allah kami melaksanakan berbagai tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami. Dan hari ini kami umat-Mu datang memuliakan Tuhan untuk semuanya itu. Dalam ibadah ini kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai dasar penuntun bagi kami untuk kami melangkah satu minggu ke depan ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, memperlengkapi kami dengan hikmat-Mu,
sehingga firman kebenaran Allah ini sungguh dapat kami mengerti dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar, ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama kita pada hari ini terambil dari Keluaran 20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Keluaran 20, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dari dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil.
Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut hukum manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Hosiana. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita mengaminkan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian Injil Yesus Kristus, kures manga puang tu kadami. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur
boleh diperjumpakan Tuhan dalam kasih-Nya dalam ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Jemaat berada dari rumah dalam ibadah bersama, dan kami semua yang dari gedung gereja boleh menyapa kita semua untuk kita menikmati damai sejahtera Tuhan. Tema kita dalam ibadah minggu ini, hukum yang menjaga kekudusan hidup. Hukum yang menjaga kekudusan hidup, atoran kananai kamaseroan katuan. Kita masuk dalam prapaskah yang ketiga. Jemaat terkasih Tuhan, berbicara tentang hukum, saya pikir tidak menjadi asing bagi kita tentang hukum. Dalam masyarakat, dalam pemerintahan, dalam negara, pasti ada hukum, ada aturan. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum itu diberikan definisi peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa. Hukum juga bisa berarti peraturan, norma untuk mengatur tingkah laku, ketertiban, keadilan, dan sebagainya. Kita, negara Indonesia, adalah negara hukum. Tentunya ada hukum, ada aturan untuk menertibkan tatanan kehidupan masyarakat. Karena kalau tidak ada hukum, maka bisa berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Tujuan adanya hukum adalah untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan menjalani kehidupan ini. Tatanan-tatanan kehidupan diatur dengan baik. Itu dalam dunia sekuler. Pertanyaan untuk kita, apakah kita taat pada hukum? Apakah kita tunduk pada hukum? Realitas yang terjadi, banyak orang yang tidak tunduk pada hukum, seringkali melanggar hukum atau aturan itu. Walaupun mereka tahu bahwa itu adalah aturan, itu adalah hukum. Di jalanan ada rambu-rambu lalu lintas, seringkali kita temui, tahu tentang rambu-rambu itu, tapi bahwa ada saja orang yang menerobos, melanggar rambu-rambu lalu lintas itu karena apa? Karena kepentingan pribadi. Jadi seringkali orang melanggar aturan, orang melanggar hukum oleh karena kepentingannya. Nah, dalam Alkitab dari Keluaran pasal 20 menjadi bahan utama kita saat ini, berbicara tentang hukum, dan hukum ini bukan dibuat oleh manusia, tetapi hukum yang dinyatakan oleh Tuhan kepada umatnya melalui Musa. Itu berbicara tentang hukum. Berbicara tentang kekudusan hidup, ia nalan bahasa Toraya lak bimaleso. Kamaseroan katuan, tuo masero. Di masa pandemi ini, benar-benar kita dipaksa untuk selalu masero. Bayangkan setiap hari kalau kita hitung-hitung berapa kali kita cuci tangan, ya. Setiap saat kita cuci tangan, setiap saat kita menggunakan hand sanitizer, artinya memang penting untuk bersih. Ya. Kalau pulang dari tempat kerja atau dari pasar, terasa tidak nyaman sampai di rumah, mau melaksanakan aktivitas di rumah, kalau tidak mandi, kalau tidak membersihkan diri dulu. Bersih itu adalah bagian dari iman. Dan
pandemi ini mengajar kita semua untuk memang memelihara kebersihan itu. Di pamasero tongan te kaleta sia mintu katuanta. Tetapi bahwa tidak hanya fisik yang harus bersih, yang hanya di luar atau casing, tetapi dari dalam kehidupan kita, dari dalam hidup kita. Biasa dikua masero pindan, di pamasero tu katuan, di pamalakbi te katuan. Nah, itu dari tema kita saat ini yang mengawali renungan kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, mengapa Tuhan memberikan hukum bagi umat Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir, dari padang gurun menuju ke Kanaan? Tuhan memberikan hukum itu menandakan bahwa Allah mengasihi umatnya. Allah hadir dan menyerahkan dirinya untuk umatnya. Allah membuka hatinya kepada umatnya. Allah memberikan hidupnya bagi bangsa Israel. Allah memberikan anugerah, kelepasan. Kita lihat bersama bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir itu karena anugerah Tuhan bagi bangsa Israel. Karena itu dalam awal dari hukum dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bukan karena keinginan kemauan bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi semata-mata itu karena kasih Tuhan bagi umatnya. Allah tidak mau umatnya diperbudak. Allah tidak mau umatnya ditindas dan ditindis oleh bangsa Mesir. Karena itu Allah hadir mengasihi bangsa Israel. Allah menyatakan kasih-Nya, Allah menyatakan pertolongannya, Allah menyatakan perbuatannya. Sehingga dengan demikian bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Allah ini harus dituntun, harus dipelihara, dan hukum diberikan untuk menjadi tuntunan bagi mereka untuk menjadi bangsa yang kudus di hadapan Allah. Berkali-kali dalam Alkitab dikatakan Allah itu kudus, maka hendaknya lah umatnya kudus. Aku kudus, maka hendaklah kamu kudus. Jadi aturan hukum 10 hukum ini diberikan supaya ada tuntunan bagi umat dalam menjalani kehidupan. Supaya relasi hubungan dengan Allah itu selalu ada dan kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau lihat dari pembacaan kita ini Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ada 3 hal. Kita lihat pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tadi saya sudah katakan, ini adalah proklamasi Allah. Allah menyatakan bahwa akulah. Coba kita perhatikan kata di situ. Proklamasi Allah bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Pembebasan Tuhan buat bagi bangsa Israel itu adalah anugerah Tuhan baginya. Keselamatan bagi bangsa Israel Tuhan buat karena inisiatif Allah. Artinya Allah hadir di situ menjadi pembebas, penyelamat, dan Allah hadir menyatakan kuasanya dan mengalahkan kuasa Firaun. Yang kedua kita lihat ayat 3 sampai 11. Kalau dibagi ini, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus, hukum yang terutama dan yang utama. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang dinyatakan dari hukum ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8
adalah kasih kepada Tuhan. Dikatakan di situ, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tidak ada Allah lain di hadapan Allah. Tidak ada Allah yang lain di hadapan Tuhan. Jangan menjadikan berhala, ini kita perhatikan, jangan menjadikan berhala sebagai Allah yang disembah. Allah tidak mau diduakan. Hanya Dia yang disembah satu-satunya. Allah itu Esa. Dan itu penegasan pertama yang Tuhan buat bagi umatnya. Tidak ada Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini satu poin penting. Mengasihi Allah dengan tidak ada Allah lain. Hanya ada satu Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Mereka harus menyembahnya, sujud menyembah. Nah, ketika hukum ini disampaikan dan ketika kita refleksikan dalam hidup kita saat sekarang ini, kita menyembah Tuhan. Ini saat ini kita menyembah Tuhan ya. Apakah ada perbedaan ibu bapak saudara ketika belum masa pandemi, kita benar-benar menyembah Tuhan dalam gedung gereja dan di rumah sekarang? Bagaimana ketaatan kita dalam penyembahan kepada Allah di rumah? Dalam menyembah Allah di rumah ini. Kok kamu nasangsia coba nota temo. Jangan sampai ada orang yang beribadah hari Minggu tapi sementara tidur-tidur. Atau sementara mencuci piring, sementara mencuci pakaian. Atau ada yang sementara mandi, sementara berdiskusi yang lain. Tapi ya kita ikuti live streaming dari gereja. Tapi saya memberikan apresiasi, salut melihat jemaat yang benar-benar ketika beribadah dan menyembah Tuhan walaupun di rumah, benar-benar mempersiapkan diri dengan kostumnya, dengan persiapannya yang luar biasa. Artinya bahwa memang tidak ada perbedaan, baik ketika kita di gedung gereja maupun ketika kita di rumah. Kita menyembah Tuhan. Bukan karena tidak ada orang melihat kita di rumah, hanya anak-anak kita atau suami istri, lalu kemudian yang tidak usah kita ganti baju lah. Ya bang, mau baju-baju tidur dipakai mau ibadah atau yang lainnya. Tapi kita kan beribadah kepada Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Itu mestinya bahwa etika kita dalam beribadah benar-benar dinyatakan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Saya pikir ini refleksi perenungan dan memberikan koreksi bagi kita. Setahun Bapak Ibu kita beribadah dari rumah. Kalau tidak ada perubahan-perubahan dari awal sampai sekarang, kita beribadah biasa-biasa saja, tidak seperti ketika di gedung gereja. Tidak ada hal yang kita nampakkan sebagai seorang yang benar-benar memberi diri untuk menyembah Tuhan dan benar-benar merasakan bahwa hidup ini kita dilepaskan Tuhan dari perbudakan dosa, kita menerima anugerah Tuhan, kita dilepaskan dari perbudakan-perbudakan dosa. Kalau tidak ada perubahan-perubahan itu, ya saya pikir kok kita bang montang nggak itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ada orang Kristen yang bersumpah atas nama Tuhan untuk pembelaan diri, tetapi nyata-nyata itu hanya bersembunyi di balik kelakuan dan perbuatannya. Menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hati-hati di sini, ibu bapak saudara. Kuduskan hari Sabat. Ada waktu khusus kita beri
berkomunikasi, berbicara langsung, menyatakan ibadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita bisa buat. Anan alonan yang dibengki puang bengkarang, sangallo latanim patutun katuan tasipak kada siumpu puang, bahkan 2 jam saja kalau kita hitung-hitung dari jam waktu. Tetapi apakah kita berikan khusus itu untuk Tuhan? Apakah kita beri waktu yang terbaik itu untuk Tuhan? Hidup kita ini kita bawa dalam komunikasi dengan Tuhan, dengan berbagai cara kita buat dalam memuliakan Dia. Ini yang dimaksudkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, raga kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 11 sampai 17. Ini ketaatan, ini kepatuhan, hormat dan kasih kepada orang tua. Hormati ayahmu dan ibumu. Pangke itu ambe indomu, anna di pamalambe itu sungamu. Ada orang yang dalam hidupnya tidak lagi menghargai, tidak lagi menghormati orang tuanya. Anak-anak ketika diajar, dibimbing orang tua sudah melawan. Bahkan sudah ada yang memukuli orang tuanya karena tidak bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya sesuai dengan apa yang dimintanya. Wah, kalau dipaksa kata tomatualan nali kulina ya, ketai apa jo nala dipaksa lampaden itu patai. Terkadang juga itu terjadi bagi anak-anak. Tak napangke itu indo ambekna. Hormati ayahmu dan ibumu. Kita ada karena ada orang tua. Ini berarti bahwa relasi hubungan kita mengasihi sesama orang tua. Apakah setiap saat, setiap hari ada waktu khusus bagi kita mendoakan orang-orang tua kita? Supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap kuat, mereka menikmati hidup, mereka sudah berkarya dan membimbing kita dari kecil hingga kita berada seperti saat ini. Di hari-hari tua apakah kita menopang mereka? Ketika mereka sudah sakit-sakit, kita mendukung secara finansial. Ya, ada orang yang orang tuanya sudah sakit-sakit malah dititipkan di panti-panti. Pokoknya kita torai tak siapa tuh. Bagaimana cinta kasih kita kepada orang tua? Kita nyatakanlah itu. Berikutnya, jangan membunuh. Menghargai hidup sesama. Kita ini adalah sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Artinya, kita tidak semena-mena terhadap tubuh orang lain. Pembunuhan secara langsung maupun pembunuhan secara tidak langsung. Ada juga itu pembunuhan secara tidak langsung. Pembunuhan karakter bagi sesama kita. Menindis dan menekan sesama. Itu bisa digolongkan dalam pembunuhan karakter. Menghargai kesucian tubuh. Bahwa tubuh ini adalah milik Allah. Tubuh ini adalah bait Allah. Dan hukum dikatakan jangan berzina. Menghargai tubuh, kekudusan tubuh ini yang adalah milik Allah sendiri. Tak ada milik kita, tapi puang yang nampui. Hidup dalam kejujuran, mengasihi diri sendiri. Jangan memupuk ketidakjujuran dalam soal pekerjaan, keluarga, mengembangkan hoaks dan sebagainya. Natakokos to masad nang kiimalem pokade tu may hoax. Ya. Lalu ditandai mga may kumuha tangtongan ti pa berusaha do ke kiamasan nang ki tasebarkan itu may berita-berita hoax. Ini kan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Pentingnya menjaga hati, jangan mengingini, jangan tamak, jangan mengingini milik orang lain.
jangan korupsi dan sebagainya. Nah, ini poin-poin penting dengan relasi kita dengan sesama. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, dari hukum yang dinyatakan ini menjadi tuntunan untuk hidup kudus. Kita bersyukur bahwa dalam pengorbanan Kristus di kayu salib, kita telah mendapatkan pengudusan di hadapan Allah. Tetapi pengudusan itu mesti dipelihara, mesti dijaga dalam hidup ini, sehingga menjalaninya dengan baik. Kola tangga, siata kari tutui, teka tuan kamaseroan nabengki puang. Seperti ketika kita menjaga tubuh fisik ini, tontong masero, demikian pun hidup yang Tuhan anugerahkan ini tetap dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik, dan ada rambu-rambu yang menuntun kita untuk mengatakan itu tidak kita akan lakukan, itu tidak akan kita buat, karena kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Jangan terpengaruh dengan godaan, jangan terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kita, lalu kemudian kita tidak menjaga diri dan bisa masuk ke dalam zona-zona atau tempat seperti itu. Jemaat kekasih Tuhan, di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita menghayati, kita menerima pengudusan dari Allah karena pengorbanan Kristus. Di masa-masa Prapaskah ini kita merenungkan lebih dalam bagaimana karya Tuhan, bagaimana pengorbanan Kristus itu puncak kasih Allah bagi dunia dan kita semua. Karena itu peliharalah dengan baik. Kalau pemazmur dalam pembacaan kita tadi, memang ada banyak yang bisa menyesatkan orang di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bagi kita orang yang percaya, kita tetap memegang janji penyertaan Tuhan. Memegang pengakuan kita seperti khotbah kita minggu lalu, pengakuan yang utuh. Di 1 Korintus, ini menarik ya, saya tidak akan panjang lebar menerangkan tentang 1 Korintus. Tapi apa yang dinyatakan di situ, hikmat Allah dan hikmat manusia, baiklah kita selalu memohon hikmat dari Allah. Bukan hikmat kita manusia, bukan kecerdasan, kemampuan dan sebagainya. Seringkali itu menonjol pada diri kita dan merasa bahwa kita akuri hikmat manusia. Itu adalah kebodohan, kata Paulus. Tapi kita mesti terus memohon hikmat dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Dan menguduskan tempat bait Allah. Kalau di Yohanes, bagaimana Yesus marah karena bait Allah itu jadikan sebagai sarang penyamun. Bait Allah itu adalah, tubuh ini adalah bait Allah. Ya, kita ingat itu, kata Paulus. Sehingga dengan demikian kita membersihkan hal-hal dari tubuh kita yang memang Allah tidak inginkan. Bait Allah dibersihkan oleh Yesus. Ia tidak mau melihat rumah Allah, bait Allah itu dijadikan sebagai sarang penyamun. Tapi benar-benar dijadikan sebagai tempat kudus untuk memuliakan Tuhan. Jadikanlah hidup ini terus kudus di hadapan Allah, dan hidup ini terus untuk memuliakan Tuhan. Ada rambu-rambu, ada aturan dari firman Tuhan, jelas sekali disampaikan itu, menuntun kita menjalani hidup sehingga kekudusan kita nyata di hadapan Allah dan sesama kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu boleh menyapa kami saat ini. Jadikanlah hidup kami terus kudus di hadapan-Mu dengan menjadikan firman Allah sebagai tuntunan pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Allah. Dalam ibadah ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan gereja Toraja bahwa amin. Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dan berkata seperti pemazmur. Aku akan bermazmur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Mazmur 119 ayat 7. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Lepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Ku mengasihi Yesus penebus, olehnya Taurat tak mengutuk lagi, lunaslah sudah hutang yang ditagih, dosa dihapus darah yang Ku mengasihi Yesus tak henti, rela ku pikul salib dan bebannya, dan ku lakukan titah dan pesannya.
Jangan olehku Tuhanku sedih. Untuk memuji Tuhan, solo dari PKB yang akan diwakili Bapak Abdi Siri. Dipersilakan. Katuan talan telino tak nama saya lako susi wangri toriu diolu padang satu riana Malayu kena iri angin esiulu dan tamasalio. Tenduka mo mintu aganta puang umpoi sandi nape maranga mintu tengka kedeta moi beluak sang lamba tai duka narondon ketang pangeloran na Esiulu palan arai larinan nun kialo sia kebongi mintu kadana puang umbengki kaparan nuan balulang matotota data lelu ranuan puang ilan mintu agan katuo anta mempayan kuasana tanglana sabiangan tuto umpo sande puang Tenduka mo mintu aganta puang umpoi sani nape maranga mintu tengka kedeta moi beluak sang lamba tae duka narondon ketang pangeloran na puang esiulu palan arai larinan nun kialo sia kebongi mintu kadan na puang umbengki kaparan nuan balulang matotota data lelu Bayan kuasana tanglana sabiangan tuto umpo sande puang mempayan kuasana tanglana sabiangan tuto umpo sande puang. Ya, luar biasa. Pujian boleh dikumandangkan oleh Bapak Abdi. Tak nasa abiangan ni puang tuto umposan dek puang. Luar biasa. Tuhan berkati. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan naikkan syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena kasih dan anugerah-Mu. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau dalam ibadah ini. Kami menikmati lawatan Tuhan. Kami dikuatkan dan disegarkan. Kami diberikan kekuatan untuk melangkah dalam hidup ini. Pengajaran-pengajaran yang berarti dari firman Tuhan. Bila hidup yang Tuhan anugerahkan ini dalam pengudusan Tuhan, kami pelihara dan kami jaga, dan menjadikan hidup ini benar-benar menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih kebenaran firman Allah boleh kami renungkan pada pagi ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua yang mengangkat tugas pelayanan. Hamba-Mu majelis gereja yang bertugas, pemusik, singers, tim multimedia. Kami diberi kesempatan dan diizinkan Tuhan dalam melayani. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Sekiranya ada hal yang kami perbuat dalam pelayanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat-Mu yang boleh beribadah dari rumah masing-masing, rumah mereka jadikan sebagai mezbah untuk Tuhan. Berkati segenap jemaat-Mu, lindungi dalam keluarga mereka masing-masing. Sehingga 1 minggu ke depan ini kami boleh melangkah, kami boleh beraktivitas, kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan menjauhkan kami dari setiap gangguan. Kami mendoakan jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam masa tua, orang-orang tua kami menikmati hari-hari tua, masa pensiun, Tuhan berkati. Kiranya mereka tetap sehat. Kiranya tetap mereka menikmati kekuatan sukacita dari Allah. Berkati jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, bergumul karena kesehatan mereka. Dalam kuasa Tuhan, Tuhanlah yang mengenal dan mengetahui mereka. Kami berdoa Tuhan sembuhkanlah. Di luar sana saudara-saudara kami terpapar COVID-19, sembuhkanlah ya Tuhan. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang mengalami duka yang dalam. Terkhusus kami berdoa Bapak Masri Patioran, Bapak Fanis keluarga, atas meninggalnya ibu terkasih mereka di Palopo. Segenap keluarga-keluarga mereka Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan perencanaan prosesi pemakaman orang tua mereka ke depan. Tuhan beri hikmat bagi keluarga besar dalam percakapan-percakapan bersama, sehingga pelaksanaan prosesi pemakaman berjalan dengan baik. Jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan hidup, tengah-tengah pekerjaan, kesulitan mencari pekerjaan, dalam pergumulan-pergumulan keluarga, pendampingan-pendampingan bagi anak-anak mereka, Tuhan selalu hadir memberikan topangan. Kami percaya dalam Tuhan selalu ada solusi. Kami bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun hari ini, 1 minggu yang lalu, bahkan 1 minggu ke depan. Mereka boleh menikmati kasih Tuhan, pertambahan usia, kelahiran, pernikahan. Tuhan berkati mereka semua. Sempurnakan syukur dari anak-anak-Mu. Kami mendoakan pelayanan Majelis Gereja Jemaat Tangerang, Majelis Gereja, pengurus OIG, pengerja gereja. Tuhan berkati sehingga tetap melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Pelayanan diakonia, pelayanan digital, kiris, program kerja Majelis Gereja OIG Kepanitiaan Tim Kerja tahun 2021. Tuhan berkati kami semua menjalankan program-program itu dengan baik. Kami mendoakan pelaksanaan GCA, kelas berakar tingkat klasis, yang akan dibuka sore nanti secara virtual. Berkati semua peserta yang rindu untuk mengikuti gerakan cinta Alkitab, sehingga dalam pelayanan ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami mendoakan gereja-gereja di dunia, gereja-gereja dalam lingkup PGI,
Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Klasis, Tuhan berkati. Gerejamu hadir selalu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa dan negara, sehingga kami terus menyatakan misi di tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak orang-orang yang makin percaya dan memuliakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati pelaksanaan vaksinasi, berkati semua garda terdepan pemerintah yang terkait di dalamnya dalam menangani wabah COVID-19, bila selalu ada jalan keluar dan bagaimana pandemi ini berlalu dari kehidupan kami. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil, melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bangsa dan negara ini tetap dalam kondisi aman dan tentram. Berkati TNI Polri yang terus mengamankan bangsa dan negara ini. Dan biarlah Tuhan Allah diberikan hikmat bagi mereka semua. Berkati kami semua, baik jemaat yang ada di rumah, kami semua yang ada di gedung gereja ketika kembali ke rumah. Peliharakan dan tuntun kami sehingga hari ini kami lalui dalam bimbingan kasih Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan. Kami menikmati pemeliharaan dan kasih Tuhan. Minggu depan kami boleh hadir bersama lagi, baik jemaatmu di rumah beribadah maupun yang akan hadir di gedung gereja. Kami senantiasa membawa hidup ini memuliakan nama Tuhan. Bapa, ini syukur, doa kami bersama, pengucapan syukur kami, juga ketika kami memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan berkenan boleh dipakai mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat maupun di luar jemaat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami bersama, pengucapan syukur kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan melakukan nyanyian kasih paling agung. Dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menangguhkan maaf dan dosaku. Memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah hukum yang menjaga kekudusan hidup, maka hidupmu akan berarti dan bermakna bagi dirimu dan bagi sesama. Tuntunlah kiranya kami Tuhan. Arahkan hati, pikiran, dan hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur. Kasih Tuhan mengiringi. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah ibadah Prapaskah ketiga pada hari ini. Majelis Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang menyapa kita semua, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami melayani dalam ibadah pada hari ini, saya pendeta jemaat, majelis gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah, pemusik, singers, dan petugas live streaming, menyampaikan kepada kita semua selamat hari Minggu, kita tetap menjaga kesehatan, Tuhan selalu memberkati kita dan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Salam sehat untuk kita semua.